Halo, selamat pagi semuanya. Kami, kelompok 4, akan menyampaikan materi tentang penyalahgunaan obat atau narkoba. Kelompok 4 yang beranggotakan Anggun Angela, Besti Novitasari, Gabriel Marivaldo, Kamila Husna Amalia, Nandang Ferdiansyah, Nurul Aulia Azhari, Sylvia Ananda, dan Tika Rahmawati. Baiklah, kami akan menyampaikan materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, nama saya Anggun Angela. Saya akan membahas yang pertama pengertian narkoba. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris, narkos atau narkosis, yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narp atau narkem, yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik, yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong, bahan-bahan pembius dan obat bius. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Selanjutnya, another meaning of drugs. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah piresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut. Juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Kemudian yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, egonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika. Mardani 2008. Jenis-jenis narkoba. 1. Opium. Opium adalah getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman Papaver samiferum yang kemudian membeku dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar. 2. Morfin. Morfin dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. 3. Ganja. Ganja diistilahkan dengan marijuana yang berarti memabukkan atau meracuni. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat. 4. Kokain. Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Kebanyakan kokain tumbuh di Amerika Selatan, Ceylon, India, dan Jawa. 5. Heroin. Tidak seperti morfin yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morfin. Kemudian yang keenam ada ekstasi. Ekstasi merupakan zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia atau perangsang. Kemudian yang ketujuh ada putau. Putau merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan ganja.
Kemudian yang kedelapan ada sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini berbentuk seperti bumbu masak, yakni seperti kristal kecil-kecil yang berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam alkohol. Kemudian yang kesembilan ada alkohol. Nah, alkohol ini termasuk dalam zat adiktif yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk. Yang ke-10 ada sedativa atau hipnotika. Di dalam kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan 4. Bahaya pemakaian narkoba. Bahaya penggunaan obat terlarang dapat dibedakan menjadi bahaya dari segi hukum dan bahaya dari segi kesehatan. Yang pertama, bahaya dari segi hukum. Seperti yang diketahui dari Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, semua orang yang terlibat dapat dikenai hukuman penjara, denda, bahkan sampai hukuman mati. Yang kedua, bahaya dari kesehatan. Bahaya dari jenis kesehatan sangat berbeda, tergantung dari jenis obat yang akan digunakan. Yang pasti, semua obat terlarang itu menyebabkan adiksi dan gejala putus obat apabila dihentikan pemakaiannya. Adiksi yang ditimbulkan menyebabkan si pemakai menjadi ketagihan dan membutuhkan obat tersebut terus-menerus. Ketergantungan ini mengganggu fisik dan psikisnya. Kemudian, apa itu gejala putus obat? Gejala putus obat atau disebut withdrawal syndrome adalah gejala-gejala yang timbul akibat dihentikannya pemakaian obat terlarang tersebut. Dalam keadaan ini, maka fungsi normal tubuhnya menjadi terganggu seperti berkeringat, nyeri seluruh tubuh, demam, mual, sampai muntah. Oke, selanjutnya adalah penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah penyebab dari dalam diri sendiri. Contohnya adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibat di kemudian hari, dan ketidaktahuan akan bahayanya narkoba. Penyebab yang kedua adalah penyebab yang bersumber dari keluarga. Contohnya adalah salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga tidak harmonis atau tidak adanya komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Selanjutnya ada orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, orang tua terlalu memanjakan anaknya, orang tua sibuk mencari uang atau mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Penyebab yang ketiga ada penyebab dari teman atau kelompok sebaya. Contohnya adalah adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba. Selanjutnya, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba, paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba, karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan, dan yang terakhir ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Penyebab yang keempat atau yang terakhir adalah penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Ya, contohnya adalah tidak acuh atau tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen, dan banyaknya pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal. Yang selanjutnya yaitu tanda-tanda penyalahgunaan narkoba.
Yang pertama, dilihat dari fisiknya, yaitu berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan kemerah-merahan, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas sayatan. Tanda yang kedua dilihat dari emosinya, yaitu sangat sensitif dan cepat bosan, emosi sering naik turun, tidak ragu untuk memukul orang, serta berbicara kasar. Dan yang terakhir yaitu terlihat dari perilakunya. Yang pertama yaitu merasa pemalas, sering melupakan tanggung jawab, menunjukkan sikap tidak peduli, jauh dari keluarganya. 6. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terdapat 5 cara pencegahan narkoba. Yang pertama yaitu promotif. Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Kemudian yang kedua, program preventif. Nah, program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Yang ketiga, kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Yang keempat, rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggorogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Nah, cara yang terakhir adalah represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Nah, program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu, juga berupaya penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Sekian penyajian materi dari kelompok 4 tentang penyalahgunaan obat atau narkotika. Bila ada salah kata, kelompok 4 mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.